Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen piutang. Akun piutang yang bisa kita lihat di dalam laporan posisi keuangan atau neraca itu timbul karena adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Akun piutang yang bisa kita lihat di sebelah kiri neraca ya, yang merupakan salah satu aset lancar perusahaan, itu muncul karena adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Bila semakin besar persyaratan kredit yang diberikan, maka semakin besar jumlah penjualan. Artinya kalau kita semakin longgar dalam memberikan persyaratan kredit, itu bisa mendorong semakin besarnya jumlah penjualan. Sebaliknya, kalau kita semakin memperketat persyaratan yang diberlakukan, kemungkinan pelanggan bisa beralih kepada pesaing ya, sehingga penjualan semakin berkurang. Karena salah satu motif memberikan piutang itu sebenarnya adalah untuk mendorong penjualan ya. Jadi supaya barang dagangan dari perusahaan itu atau dari penjual itu bisa segera habis. Itu sebenarnya salah satu motif kenapa perusahaan itu melakukan penjualan secara kredit. Investasi dalam piutang itu menyangkut pertimbangan timbal balik ya, atau trade-off antara profitabilitas dan risiko. Maksudnya begini, kalau kita memberikan piutang kepada satu pihak atau beberapa pihak ya, artinya kita akan punya piutang yang suatu saat nanti pada saat kita tagih piutang tersebut atau pada saat pembeli telah atau pelanggan telah membayar utangnya kepada kita, maka uang akan masuk ke dalam perusahaan kita. Di sisi lain, kalau kita memberikan piutang kepada pihak lain ya, ada ketakutan juga, ada risiko. Risiko apa? Risiko gagal bayar. Bagaimana seandainya jika pelanggan itu bayarnya telat ya? Artinya siklus uang masuk ya ke dalam perusahaan kita terganggu. Karena harusnya bayar misalkan di akhir bulan ya, ternyata molor. Nah, itu kan bisa mengganggu siklus uang yang masuk ke dalam perusahaan. Ada 4 aspek yang penting dalam kebijakan kredit. Yang pertama yakni standar kredit atau kredit standar. Ini terkait dengan pedoman yang harus dianut untuk menentukan apakah seorang pelanggan itu layak diberikan kredit atau tidak. Ya, jadi ada semacam SOP ya, Standard of Procedure, bahwa oh pelanggan ini layak atau tidak ya diberikan kredit ya. Jadi ada tahapan screening ya. Kita nggak sembarangan memberikan kredit kepada pelanggan, tapi kita bisa lihat track record ya, jejak rekam dari pelanggan tersebut ya. Kalau pelanggan tersebut punya jejak rekam yang bagus ya, track record yang bagus, maka kemungkinan kita akan memberikan dia kredit lagi, penjualan kredit lagi, maka kemungkinan besar akan kita tentukan bahwa dia layak mendapatkan kredit. Tapi pada saat pembeli itu melanggar ya, sekali dua kali melanggar ketentuan kredit kita ya, nunggak gitu bayarnya, maka kemungkinan besar dia tidak akan kita berikan kredit kembali.
Aspek yang kedua yakni kebijakan pengumpulan piutang ya, collection policy. Ini menunjuk kepada prosedur-prosedur yang dianut dalam usaha untuk mempercepat pengumpulan piutang agar tidak melewati credit term yang telah ditetapkan. Ya, artinya perusahaan yang memiliki piutang ya akan semakin punya kebijakan yang tepat kalau dia semakin mempercepat penagihan atau pengumpulan piutang. Supaya apa? Supaya tidak melewati batas kreditnya ya, batas akhir kreditnya. Mungkin sebelum batas akhir pembayaran kreditnya itu diberikan informasi terlebih dahulu, oh kurang 10 hari lagi ya, oh kurang 5 hari lagi ya. Supaya apa? Uang masuk ke perusahaan tidak mengalami gangguan. Yang ketiga, penetapan jangka waktu kredit ya, credit term. Ini menunjuk kepada termin pembayaran yang disyaratkan kepada pelanggan yang membeli secara kredit ya. Jadi apakah ada terminnya ya, berapa kali pelanggan itu harus membayar sejumlah uang kepada kita ya? Apakah bayarnya per bulan gitu kan? Atau sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli? Itu namanya jangka waktu kredit ya. Yang keempat, potongan tunai atau cash discount. Nah, misalnya ya, yang umum sering kita ketahui, misalkan ada kebijakan 2 garis miring 10 N garis miring 30. Apa ini artinya? Ya, angka 2 di depan ini menunjukkan persentase diskon yang ditawarkan oleh penjual ya. Artinya diskon yang diberikan adalah sebesar 2%. Oke, itu makna angka 2 di depan ya. Menunjuk besarnya diskon yang diberikan atau yang ditawarkan oleh penjual ya, yakni 2%. Kemudian angka 10. Ini menandakan apa angka 10 ya? Angka 10 ini menunjukkan jumlah hari dari tanggal faktur dalam hal pembeli harus membayar faktur untuk menerima diskon ya. Artinya diskon itu berlakunya 10 hari dari tanggal faktur ya. Ini makna angka 10. Nah, N garing 30 ini apa maknanya? Ini menunjukkan perhitungan ya, jika pembeli tidak membayar jumlah penuh faktur dalam 10 hari sebagai syarat diskon ya. Jadi kalau misalkan pembeli itu bayarnya melebihi 10 hari dari tanggal faktur, maka dia nggak dapat diskon kan? Maka jumlah pembayaran bersih yang harus dibayar jatuh temponya dalam waktu 30 hari setelah tanggal faktur penjualan. Jadi duanya ini 2% besarnya diskon, 10 ini menunjukkan bahwa diskon itu berlaku maksimal 10 hari setelah tanggal faktur. N30 ini kalau sudah lewat 10 hari, maka pembeli harus membayar sejumlah uang dengan jatuh temponya 30 hari setelah tanggal faktur. Ada beberapa rasio yang digunakan dalam manajemen piutang ya. Yang pertama yakni receivable turnover atau RTO. Rumusnya adalah net credit sale ya, penjualan kredit bersih dibagi dengan average receivable ya, dibagi dengan rata-rata umur piutangnya. Atau kita juga bisa menggunakan rumus ya untuk mencari receivable turnover. Rumusnya adalah 360, asumsikan bahwa 1 tahun itu ada 360 hari dibagi periode kreditnya. Nanti kita bisa ketahui berapakah receivable turnover. Yang kedua adalah average investment of receivable. Ya,
rata-rata investasi piutang. Rumusnya adalah total cost of credit sale, ya, total biaya dari penjualan kredit dibagi dengan receivable turnover. Yang ketiga, cost of marginal investment. Rumusnya adalah interest rate, ya, suku bunga, misalkan suku bunga deposito gitu ya, dikali marginal investment-nya. Yang keempat, ada cost of bad debts, biaya dari piutang tak tertagih. Rumusnya adalah persentase dari bad debts-nya, berapa persentase dari piutang tak tertagih, dikalikan dengan net credit sale, ya, dikalikan dengan penjualan kredit bersihnya berapa. Yang kelima ada cost of cash discount, ya, biaya dari potongan diskonnya. Rumusnya adalah persentase dari cash discount-nya dikalikan total penjualan kredit. Ini 5 rasio yang umum digunakan dalam berbicara tentang manajemen piutang. Apabila ada perubahan kebijakan manajemen piutang, maka akan ada beberapa perubahan. Misalnya, yang pertama adalah average collection period atau periode pengumpulan piutang. Kalau diberi potongan tunai, maka diharapkan hari pengumpulan piutang berkurang. Betul ya? Jadi kalau diberikan potongan tunai, maka pengumpulan piutang diharapkan lebih cepat atau pengumpulan piutang berkurang. Otomatis kas menjadi cepat diterima karena pelanggan lebih cepat membayar utangnya kepada kita. Yang kedua, bad debts expenses atau kerugian piutang. Ya, diharapkan akan menurun bad debt expense ini atau kerugian piutang, ya, karena banyak pelanggan yang memanfaatkan potongan tunai yang ditawarkan perusahaan, ya. Jadi semakin perusahaan memberikan memberikan potongan tunai, ya, terus pelanggan banyak yang memanfaatkan potongan tunai tersebut, maka bad debts bisa berkurang. Harapannya keuntungan perusahaan bisa meningkat. Yang ketiga, aspek negatif dari potongan tunai. Kalau satu perusahaan memberikan potongan tunai, maka menurunnya sumber dana yang berasal dari penerimaan piutang, ya. Kalau kita memberikan potongan tunai, maka penerimaan piutang kita berkurang. Ya, misalkan kita kasih potongan tunai 5%, harusnya kita dapat penerimaan piutangnya 100%, tapi kalau ada potongan tunai misalkan 5%, artinya kita hanya mendapatkan penerimaan piutang sebesar 95%, karena tadi ada potongan tunai 5%. Itu efek negatifnya, ya, dari potongan tunai. Oleh karenanya, perusahaan memang perlu mengatur, ya, kapan akan memberikan kebijakan kredit, atau kapan akan melakukan penjualan kredit, atau kapan akan melakukan penjualan tunai. Karena efek negatif dari penjualan kredit adalah penerimaan piutang bisa berkurang akibat adanya potongan tunai. Contoh kasus, ya, data PT Sentosa Jaya pada tahun 2015 adalah sebagai berikut. Total penjualan kredit bersih 20.000 unit, ya. Masing-masing atau per unitnya harganya adalah Rp60. Biaya tetap totalnya Rp120.000 dan biaya variabel per unitnya Rp18. Ya. Kemudian periode kredit 30 hari, suku bunga deposito 15% per tahun,
Bad debts atau piutang tak tertagih diestimasi sebesar 1,5% dari penjualan kreditnya. Itu data tahun 2015. Pada tahun 2016 ya, di tahun berikutnya ada data total penjualan kredit bersihnya ya dari tadi 20.000 ya, menjadi 25.000 unit. Ya, harga per unitnya tetap sama, yakni Rp60. Oke. Nah, untuk informasi biaya tetap ya 120.000 ini berarti di tahun 2016 pun sama ya. Walaupun di sini tidak ditulis info itu, tapi biaya tetap pada tahun 2016 pun sama. Karena kan biaya tetap ya, dari tahun ke tahun biayanya sama. Kemudian biaya variabel pun sama ya, Rp18. Tapi nanti kita lihat bahwa untuk total biaya variabelnya untuk 2016 dikalikan 25.000. Sedangkan untuk 2015 dikalikan 20.000 ya. Jadi tetap kita lihat berapa total penjualan kreditnya. Oke, informasi kedua di 2016 periode kreditnya 60 hari. Suku bunga depositonya 15% per tahun. Sama ya dengan tahun 2015. Yang keempat, bad debts-nya 3% dari penjualan kredit bersih. Kelima, cash diskonnya 2% dalam waktu 10 hari. Ada informasi tambahan bahwa pelanggan memanfaatkan periode diskonnya 65% ya. Jadi ini informasi tambahan. Pertanyaannya, tentukanlah apakah kebijakan piutang yang baru ya, kebijakan piutang pada tahun 2016 dapat dilaksanakan atau tidak. Oke, untuk menjawab apakah kebijakan piutang di 2016 ini dapat dilaksanakan atau tidak, ya, kita lihat penyelesaiannya di slide berikutnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung marginal profit ya. Margin labanya berapa? Dengan bantuan tabel seperti ini, ya, ada penjualan, biaya tetap, biaya variabel, dan profit atau laba. Oke, terus kita di kolom kedua ada tahun 2015, kolom ketiga ada tahun 2016, terus kemudian perubahannya pada kolom keempat ya. Kita lihat dulu sales-nya, penjualan tahun 2015 dan 2016. 1.200.000 pada tahun 2015 itu berasal dari 20.000 unit dikalikan Rp60. Karena masing-masing unit nilainya harganya Rp60. 60 dikalikan 20.000 hasilnya adalah Rp1.200.000. Ini pada tahun 2015. Di tahun 2016 kita lihat berapakah penjualannya. 25.000 kita kalikan dengan Rp60. Ya, 25.000 kita kalikan Rp60, hasilnya adalah 1.500.000. Oke, artinya penjualan tahun 2016 lebih besar ya daripada 2015. Perubahannya berapa? Perubahan dapat dicari dengan cara kita kurangkan angka penjualan pada tahun 2016, kita kurangi dengan 2015 ya. 1.500.000 dikurangi 1.200.000, perubahannya adalah Rp300.000. Kemudian kita beralih pada fixed cost-nya, biaya tetapnya. Di soal tadi, biaya tetapnya adalah 120.000. Maka tahun 2015 dan 2016 biaya tetapnya pun sama. Sehingga perubahannya 0 ya. 120 dikurangi 120, perubahannya 0. Lalu variable cost atau biaya variabel
Kita lihat ya. Biaya variabel per unit ya, Rp18. Artinya total biaya variabel pada 2015 itu adalah Rp18 kalikan dengan 20.000. Maka hasilnya 360.000. Itu untuk tahun 2015. Untuk tahun 2016, dari mana ini angka 450.000? Angka itu berasal dari, lihat tahun 2016 ya, bahwa total penjualannya 25.000 unit, kita kalikan dengan Rp18. Kalikan dengan biaya variabel per unitnya. Maka hasilnya adalah variable cost atau biaya variabel pada tahun 2016 adalah 450.000. Perubahannya berarti 450.000 kita kurangi dengan 360.000. Maka 90.000 perubahannya. Kalau kita telah menghitung penjualan, biaya tetap, dan biaya variabel, kita bisa menghitung profitnya. Dengan cara, ya angka masing-masing tahun ini, kita bisa hitung profitnya dengan cara, misalkan tahun 2015. Caranya adalah 1.200.000 kita kurangi 120.000 kita kurangi juga dengan 360.000. Maka profitnya adalah 720.000 pada 2015. Di 2016 dengan cara yang sama ya, 1.500.000 kita kurangi dengan 120.000, kita kurangi dengan 450.000, maka profitnya adalah 930.000. Maka perubahan profitnya adalah 930.000 kita kurangi dengan 720.000, perubahannya sebesar 210.000. Inilah besarnya marginal profit, yakni Rp210.000. Itu cara untuk menghitung marginal profit ya. Jadi penjualan dikurangi biaya-biayanya. Oke, jadi biayanya ada dua ya, biaya tetap dan biaya variabel. Jadi kalau ditanya berapa biaya totalnya atau total biaya di 2015, total biayanya berarti dua angka ini ditambah. Ya, berarti 480 kalau kita bicara biaya total, yakni fixed cost tambah variable cost di 2015. Di 2016 berarti 120.000 ditambahkan 450.000. Maka 570.000 itu total biaya pada 2016 ya. Jadi perhatikan ini adalah total biaya per masing-masing tahun ya. Fixed cost ditambah variable cost. Oke, dari slide ini kita tahu bahwa marginal profit-nya adalah Rp210.000. Langkah yang kedua adalah kita menghitung cost of marginal investment. Ya, kita menghitung receivable turnover pada tahun 2015 dan 2016 ya. Rumusnya receivable turnover adalah asumsikan bahwa setahun adalah 360 hari ya, 360 kita bagi dengan periode kreditnya. Ingat tadi di 2015 periode kreditnya 30 hari, di periode 2016 periode kreditnya 60 hari. Mari kita lihat ya. Ini dia. Di 2015 periode kreditnya 30 hari, di 2016 periode kreditnya 60 hari. Artinya receivable turnover 2015 adalah 360 dibagi 30. Sama dengan 12 kali ya. Satuan dari receivable turnover itu adalah kali. 12 kali. Untuk 2016, receivable turnover-nya adalah 360 dibagi 60. Sama dengan 6 kali. Oke, kalau kita sudah menghitung ini, receivable turnover, berikutnya kita menghitung average investment of receivable-nya. Rata-rata investasi piutangnya dengan rumus
Total biaya penjualan kredit dibagi dengan receivable turnover pada masing-masing tahun. Misalkan kita akan menghitung average investment of receivable tahun 2015. Rumusnya adalah total biayanya, ingat tadi ya, total biaya 2015 480.000, total biaya 2016 570.000. Kita lihat tabel ini ya. Ini biaya totalnya atau total biaya tahun 2015 480.000, tahun 2016 570.000. Oke, ini angka yang di depan ya. Total biayanya dibagi receivable turnover. 2015 receivable turnover-nya 12, 2016 receivable turnover-nya 6 kali. Oke, maka tahun 2015 average investment of receivable-nya 40.000, tahun 2016 95.000. Maka marginal average investment-nya adalah 95.000 dikurangi 40.000, 55.000. Ini adalah marginal average investment-nya. Marginnya ya. Nah, biaya marginal investment-nya berapa? Cost of marginal investment-nya berapa? 15%. Kita lihat angka 15% ini dari mana? 15% itu berasal dari suku bunga depositonya, yakni 15%. Oke, 15% kali 55.000, maka cost of marginal investment-nya adalah Rp8.250. Itu adalah cost of marginal investment-nya ya. Langkah ketiga, kita menghitung cost of marginal bad debts. Kita hitung marginal dari piutang tak tertagihnya. Bad debts ini piutang tak tertagih ya. Kita lihat tahun 2015, berapa persentasenya tadi? 1,5%. Ini ya. Bad debts 2015 1,5%. Bad debts pada 2016 3%. Oke. Tahun 2015 1,5% kali total penjualan kreditnya 1.200.000 ya. Maka bad debts-nya 18.000. Di tahun 2016 3% dikali penjualan tahun 2016 ya 1.500.000, maka bad debts-nya 45.000. Maka cost of marginal bad debts-nya adalah 45.000 kita kurangi dengan 18.000. Maka besarnya cost of marginal bad debts-nya adalah Rp27.000. Berikutnya adalah cost of cash discount. Ya, biaya potongan tunai. Kita lihat tadi bahwa ada cash discount di 2016 itu 2%. Dan pelanggan memanfaatkan periode diskonnya 65%. Maka kalau kita ingin mencari cost of cash discount, 2% tadi ya, besarnya potongan tunai, dikalikan 65% dikali penjualan tahun 2016. Maka cost of cash discount-nya adalah 19.500. Itu adalah cost of cash discount-nya ya, biaya potongan tunainya. Rp19.500. Maka tahapan yang terakhir ya, apakah tadi kita ditanya, apakah kebijakan piutang yang baru itu dilaksanakan atau tidak ya? Kita perlu membuat seperti slide ini ya. Kita lihat tadi, marginal profit-nya 210.000. Oke, kita lihat di tahapan yang pertama. Marginal profit-nya 210.000. Oke, itu profit-nya. Marginal profit. Terus kita rekap marginal cost-nya ya. Cost of marginal investment-nya 8.250. Kita lihat tadi. Nih, cost of marginal investment-nya Rp8.250.
Kemudian cost of marginal bad debts-nya Rp27.000. Cost of cash discount-nya Rp19.500. 3 angka ini ya, kita rekap. Biaya marginnya. Ini kita tambah, 3 angka ini kita tambahkan, kita jumlahkan, hasilnya 54.750. Maka, berapakah total efisiensi ya? Disebut total efisiensi jika marginal profit-nya lebih besar daripada marginal cost ya. Seperti contoh ini kan, marginal profit-nya lebih besar daripada marginal cost. Maka terjadi total efisiensi. Pemborosannya kita coret. Ya. Karena profit-nya lebih besar daripada biayanya. Tapi kalau misalkan profit-nya lebih kecil dibandingkan dengan biayanya, maka efisiensi yang kita coret ya. Artinya terjadi pemborosan. Tapi untuk contoh soal ini, karena marginal profit-nya lebih besar daripada marginal cost, maka terjadi efisiensi sebesar 155.250. Kesimpulannya apa? Dari hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa rencana perubahan kebijakan kredit tahun 2016 sebaiknya dilaksanakan. Kenapa dilaksanakan? Karena terjadi efisiensi. Terdapat efisiensi sebesar berapa? Sebesar Rp155.250. Ya, jadi kesimpulannya adalah kebijakan kredit yang baru di tahun 2016 sebaiknya dilaksanakan karena terdapat efisiensi sebesar Rp155.250. Kalau seandainya terjadi pemborosan, maka di sini harusnya sebaiknya tidak dilaksanakan karena terdapat pemborosan ya. Kalau seandainya marginal cost-nya lebih besar daripada marginal profit-nya. Ini adalah contoh kasus apakah kebijakan kredit yang baru itu dilaksanakan atau tidak ya, dengan melihat apakah terjadi efisiensi atau pemborosan. Kalau terjadi efisiensi, kebijakan kredit yang baru perlu dilakukan, tapi kalau terjadi pemborosan, artinya marginal cost lebih besar daripada marginal profit, maka kebijakan kredit yang baru harusnya tidak dilakukan ya. Lalu kita akan bicara tentang pola pembayaran piutang. Apa sih pentingnya memahami pola pembayaran piutang? Pentingnya kita memahami pola pembayaran piutang adalah kita bisa melakukan monitoring terhadap proyeksi penerimaan piutang dan realisasinya. Itu tujuan kita memahami pola pembayaran piutang ya. Kita bisa memonitor proyeksi penerimaan piutang dan realisasinya. Dengan cara seperti ini, kita bisa mengetahui piutang yang sudah tertagih dan belum tertagih. Untuk apa sih sebenarnya kita tahu jumlah piutang yang sudah tertagih dan tidak tertagih? Tujuan kita adalah meminimalisir adanya kredit macet ya, atau gagal bayar, karena kita dapat mengantisipasi melalui pola pembayaran piutang yang telah kita siapkan. Contohnya misalkan ya, PT Jaya Sentosa melakukan kebijakan penjualan kredit dengan proyeksi cara pembayaran pelanggan sebagai berikut ya. 30% pelanggan membayar dalam waktu 1 bulan setelah bulan penjualan. Ya, jadi misalkan penjualannya bulan Januari, maka bulan berikutnya, 1 bulan setelah Januari, bulan Februari, pelanggan membayar 30%. Di 2 bulan berikutnya, pelanggan membayar 20%. Di 3 bulan berikutnya, pelanggan membayar 30%. Di 4 bulan berikutnya, pelanggan membayar 10%. Di 5 bulan berikutnya, pelanggan membayar 10%. Ya, jadi ini adalah pola pembayaran pelanggannya.
Adapun rencana penjualan kreditnya ya dari Januari hingga Juni adalah di Januari 900 juta, Februari 800 juta, Maret 1.100 juta, April 900 juta, Mei 1.200 juta, Juni 950 juta. Kita disuruh membuat schedule pengumpulan piutangnya. Oke, langkah pertama yang kita perlu catat adalah ini ya, penjualan kreditnya, rencana penjualan kreditnya. Dan kita juga perlu ingat berapa persentase dari pola pembayaran pelanggannya. 30, 20, 30, 10, 10%. Oke. Cara membuat schedule pengumpulan piutang ya. Langkah pertama, ini kolom pertama ya di bulan, dari Januari sampai Juni tadi. Terus kemudian rencana penjualannya dalam jutaan, kita tulis ya, seperti di soal tadi, Januari 900 juta sampai Juni 950 juta. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita jumlahkan dulu. Ya, penjualan pada 6 bulan ini. Kita jumlahkan, maka total penjualannya kita tahu bahwa selama 6 bulan adalah 5.850 juta rupiah. Oke, kalau kita sudah tahu ya total penjualannya sekian, maka sekarang kita saatnya membuat schedule pengumpulan piutang dengan ini tadi ya 30% dibayar 1 bulan setelah penjualan, 2 bulan berikutnya 20%, 3 bulan berikutnya 30%, bulan keempat dan kelima 10% ya. Contoh misalkan ini, kalau penjualan di bulan Januari ini, ya penjualan di bulan Januari terjadi 900 juta, ya anggaplah 900 ya, 900, maka tadi kita tahu bahwa 1 bulan setelah bulan Januari adalah Februari. Maka bulan Februari dikenakan 30%. Ini 30%. Oke. Maret 20%. 2 bulan setelah Januari kan Maret ya, 20%. April 30% tadi. 3 bulan setelah Januari kan April. Nah, untuk bulan keempat dan kelima setelah penjualan tadi adalah 10%. Oke, sekarang kita lihat, kita hitung saja, kita kalikan dengan persentasenya tadi ya. Berarti di bulan Februari berapa jumlah piutang yang harus kita schedulekan? 900 kalikan 30%, 270. 900 kalikan 20%, 180. 900 kita kalikan dengan 30%, 270. 900 kita kalikan 10%, 90. 900 kita kalikan 10%, 90. Nah, inilah schedule pengumpulan piutang ya. Pada saat penjualan terjadi pada bulan Januari. Terus ini kita tambah. 1, 2, 3, 4, 5. 900 ya. Jumlah di sini wajib sama dengan jumlah penjualan yang kita lakukan di bulan Januari. Harus match ya, harus cocok. Kemudian untuk bulan-bulan berikutnya pun sama ya. Kalau penjualan terjadi di bulan Februari sebesar 800 juta, maka 1 bulan setelah bulan Februari bulan apa? Bulan Maret. Nah, bulan Maret dikenakan berapa persen? 30% lagi kembali. 30% kalikan 800, 240 ya. Terus 2 bulan berikutnya ini adalah 20%. Ya, 20% kalikan 800, 160. 3 bulan setelah Februari, berarti bulan Mei ya. Bulan Mei-nya berarti kena 30%. Karena bulan ketiganya kan 30% ya. 30% kalikan 800, 240. Bulan keempat dan kelimanya adalah 10%-nya.
800 kali 10%, 80. Di bulan ke-4, bulan ke-5 pun juga sama, 80. Ini dijumlah 800. Sama dengan penjualan yang diterima pada bulan Februari ya, rencana penjualan pada bulan Februari. Demikian juga untuk bulan Maret, April, Mei, dan Juni ya. Intinya di satu bulan setelah Maret kena 30% ya, kemudian 20%, 30%, 10%, dan 10%. Nih ya, bulan Maret nih ada 5 angka, 30%, 20%, 30%, 10%, 10%. Demikian juga di bulan April ya, ada 5 angka. Hingga bulan Juni. Oke, ingat sebelah kanan jumlahnya harus sama dengan jumlah rencana penjualan. Ya, wajib sama. Itu secara horizontal kita hitung kan? Ya, secara horizontal dari kiri ke kanan udah kita hitung. Cocok, Pak. Jumlahnya sama dengan yang di rencana penjualan. Sampai jumlahnya pun 5.850 nih, sama. Nah, secara vertikal pun dari atas ke bawah kita juga harus rekap ya. Ini bulan Februari kita lihat kalau secara vertikal ya, maka jumlahnya 270. Bulan Maret ini kita jumlahkan 180 tambahkan 240, 420. Demikian juga pada bulan April ya, dijumlah Mei, dijumlah Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November ya. Jumlahnya kita taruh di sini. Dan angka-angka ini kalau kita jumlahkan ya, 270 tambah 420 tambah 760 tambah angka ini, dan seterusnya, maka hasilnya pun juga sama, yakni 5.850. Jadi jumlah secara vertikal ya ini dan secara horizontal wajib sama, yakni 5.850 yang merupakan total penjualan di bulan Januari sampai Juni. Inilah contoh bentuk schedule pengumpulan piutang ya, dengan kebijakan tadi ya, 30% satu bulan setelah bulan penjualan, 20% pada 2 bulan setelah bulan penjualan, 30% ini pada 3 bulan setelah bulan penjualan, 10% ini adalah 4 bulan setelah bulan penjualan, yang terakhir 10% ini adalah 10% 5 bulan pada 5 bulan setelah bulan penjualan. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi tentang manajemen kas. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.